أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali pada malam yang mubarakah ini dengan segala nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan taufik Allah dan dengan pertolongannya kita dapat bermajlis kembali setelah kita menjalankan salat tarawih dan menunaikan ibadah siam kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Zadul Muhajir ila Rabbih atau kitab Risalah Tabukiyah, bekal orang yang hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia yang semuanya kita tahu tempat bagi kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita nanti akan termasuk orang-orang yang sa'idun, berbahagia, amsakiyun, atau orang-orang yang celaka, naudzubillah waliyadzubillah min dzalik. Merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kita, Allah berikan kepada kita jalan, Allah berikan kepada kita petunjuk, dan Allah berikan informasi tentang jalan kemenangan dan juga jalan kesengsaraan. Dan Allah pula memberikan taufik kepada orang-orang yang mau mencari jalan kemenangan. Semua itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga apabila kita termasuk orang-orang yang tidak meraih keberuntungan di dalam ujian ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada makhluknya, tetapi kita sendirilah yang melakukan kedoliman pada diri kita sendiri. Karenanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum mendengar tentang nasib manusia di dalam perjalanannya di dunia, dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah di antara seorang di antara kalian kecuali dicatat apakah dia orang yang celaka atau dia orang yang bahagia. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
afala nattakilu ila kitabina. Kalau begitu, tidakkah lebih baik kita sekarang duduk menunggu catatan takdir yang menimpa kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap bagaimana terkait dengan perjalanan manusia sengsara atau celaka yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka mengatakan, afala nattakilu ila kitabina wa natrukul amal. Kalau begitu, kita lebih baik menunggu catatan tiba waktunya takdir sengsara atau bahagia itu, dan tidak perlu kita beramal, tidak perlu kita menyiapkan diri. Maka Nabi menjawab, fa'malu, bahkan kalian harus beramal. Fakullun muyassar, setiap sesuatu akan dimudahkan oleh Allah. Faman kana min ahli sa'adah fayassaruna amala ahli sa'adah. Siapa yang nasibnya adalah orang yang takdirnya bahagia, maka dia ditempuhkan oleh Allah mengerjakan sebab-sebab kebahagiaan. Faman kana min ahli syaqawah, dan siapa yang takdirnya adalah orang yang ahli sengsara, fayassaruna amala ahli syaqawah, maka dia ditempuhkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara. Dengan demikian maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita agar menjadi orang yang kuat menempuh sebab yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah Allah pula yang akan memudahkan seseorang, apakah dia dimudahkan kepada sebab yang baik dan apakah dia dimudahkan kepada sebab yang buruk. Sebagaimana Allah menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia telah memberi, fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, surganya Allah, janjinya Allah kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan dia kepada kemudahan. Sebaliknya Allah menerangkan, wa amma man bakhila, barang siapa yang dia enggan, dia malas, dia kikir, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa tidak butuh, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan dia kepada kesulitan. Maka semua ini adalah kembali kepada kita. Sebab sudah Allah bentangkan, petunjuk sudah Allah ajarkan. Allah pula yang memberikan taufik dengan jalan-jalan yang kita tempuh. Maka apabila terjadi kedoliman, tidak ada lain, kita adalah orang-orang yang dolimun li nafsi, orang yang dolim kepada diri sendiri. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meninggalkan, membentangkan kepada kita jalan, tetapi Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya menetapkan jalan ini berkesinambungan sampai hari kiamat. Tidak pernah terputus pada suatu zaman kecuali Allah takdirkan ada orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi, yang terus Allah takdirkan menjadi penerang bagi manusia dan menjadi contoh bagi manusia. Ini rahmat. Allah tidak hanya memberikan petunjuk, kemudian terserah hambanya mau dapat apa tidak. Tidak seperti ini. Allah menyiapkan di setiap masa selalu ada orang-orang yang mereka menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, memberikan contoh pada agama Allah Azza wa Jalla, menasihati manusia terhadap petunjuk ini, dan mereka mencontoh nabinya, yaitu tidak mendapatkan, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia kecuali karena mencari harapan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan rahmatnya Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan terus berkesinambungan dakwahnya para anbiya, Allah senantiasa menjaga ilmu mereka, para pewaris Nabi, kitab-kitab mereka, nasihat mereka, semuanya ini
adalah merupakan hikmah rahmatnya Allah kepada manusia, dan luasnya bagaimana rahmat Allah kepada manusia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan daurah kita untuk murajaah. Insyaallah besok malam kita murajaah. Jadi yang malam ini persiapan, biar persiapannya lupa dulu. Jadi kalau yang malam ini persiapan biar lupa dulu, atau tambah kuat persiapannya. Kita lanjutkan. Kita masih memahami tentang kaidah yang pertama, kaidah besar di dalam kehidupan kita. Apakah kita nanti akan sengsara, apakah kita akan bahagia? Yaitu kehidupan yang pertama pada seorang hamba, kehidupan antara hamba dengan hamba. Dan sudah merupakan sunatullah, Allah jadikan manusia ini adalah makhluk yang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dengan diri sendiri. Dia harus mencari dan saling tolong menolong di dalam meraih kebaikan dengan sesama hamba yang lain. Itu salah satu sunatullah yang Allah tetapkan pada makhluk, dan Allah telah memberikan kaidah, yaitu firman-Nya, wala ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian agar menjadi orang-orang yang berbahagia di atas dasar takwa dan di atas dasar bir, di atas kebaikan dan di atas takwa. Kemudian agar tidak terjatuh kepada kesengsaraan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Ada pemahaman yang pada kesempatan ini perlu kita benarkan kembali. Saya ralat ulang penjelasan yang terakhir tadi malam, karena setelah saya pahami lebih lanjut, ada yang terbalik, yaitu apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hududullah, batasan-batasan Allah, di mana Allah mempunyai larangan kepada batasan Allah. Ada berapa larangan? 2. 1, larangan fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batas. Ya. Yang kedua, fala taqrabuha, jangan kalian mendekati batasan-batasan Allah. Jadi ada 2 larangan. Ada penjelasan yang kita ralat kembali, yaitu tentang penjelasan yang agak rumit tadi malam. Nihayatu syai' taratan tadkhulu fihi fatakunu minhu, wa taratan la takunu dakhilatan fihi fayakunu laha hukmu muqabilihi. Tujuan suatu perkara dalam keadaan terkadang masuk di dalam perkara tersebut, maka hukum tujuan itu adalah masuk di dalam hukum perkara. Tadi malam saya jelaskan nihayah ini adalah tujuan yang dilarang. Setelah kita cocokkan dengan penjelasan Ibnul Qayyim, fabil i'tibaril awal naha an ta'addiha, dengan penjelasan yang pertama itu mana? Nihayatus syai' taratan tadkhulu fihi fatakunu minhu. Itu larangannya adalah apa? Naha an ta'addiha. Allah melarang dari melampaui batas.
Ini kebalik dengan penjelasan yang di bawah. Yang dimaksud nihayatus syai' itu bukan tujuan yang dilarang, tujuan yang dicari. Ya. Jadi tujuan yang dicari itu ada di dalam perkara itu. Maka hukumnya antara tujuan dan antara perkara itu sama. Nah, maka di sini naha an ta'addiha. Allah melarang melampaui batas. Tadi malam saya contohkan zina. Jadi kebalik pemahamannya. Kalau zina kan tujuan yang dilarang, ini tujuan yang dimaksud. Misalnya nikah. Ya, misalnya nikah atau makan misalnya. Allah memerintahkan kepada kita fankihu, nikahlah kalian. Ada satu perkara yaitu nikah, dan Allah memerintahkan di sini tujuannya yang mau dicari ada di dalam perkara nikah itu atau di luar? Di dalam perkara nikah. Nah, di dalam perkara nikah itu seperti kulu washrobu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Tujuannya yang dicari ada di dalam pekerjaan makan dan pekerjaan minum, karena memang kita mau makan, mau minum. Itu yang dimaksud adalah nihayah di sini bukan nihayah yang dilarang, tapi nihayah yang dicari. Kalau kriterianya seperti ini, maka larangannya Allah apa? Fala ta'taduha, jangan melampaui batas. Jadi makan, minum diperintah, tujuannya ada di situ juga. Fala ta'taduha, maka jangan melampaui batas. Silakan makan, silakan minum, ada batasnya. Bukan kita menjauh, tapi kita masuk di dalam, tapi dibatasi. Nikah, fankihu, nikahlah kalian. Maka jangan melampaui batas. Fankihu ila masna wa sulatsa wa ruba', nikahlah 2, 3, 4, kemudian tidak boleh ke kelima. Jadi karena tujuan perkara ada di dalam perkara itu. Jadi seperti itu, la ala sawab. Kemudian wataratan la takunu dakhilatan fihi. Terkadang tujuan yang dicari itu tidak masuk di dalam perkara itu. Tidak masuk di dalam perkara itu. Nah, ini yang kita contohkan tadi malam. Ya, jadi dia tidak masuk di dalam perkara itu, tujuan yang mau dikerjakan dimaksudkan, maka hukumnya dia adalah hukum yang berlawanan dengan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hukumnya berlawanan dengan yang dituntunkan. Maka pada kaidah yang kedua, larangan mendekati. Jadi larangan mendekati batasan-batasan Allah. Jadi antara yang dilarang dan tujuannya itu berbeda. Nah, inilah yang kita contohkan dari ayat fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekati batasan-batasan Allah tersebut. Nah, ini yang kita jelaskan ulang. Fabil itibari tsani naha an qurbaniha. Maka dengan penilaian yang kedua Allah melarang mendekatinya. Sekarang kita masuk faslun ma bainal abdi wa rabbih. Fasal tentang sikap kaidah hidup yang kedua, yaitu perkara yang harus dilakukan antara seorang hamba dengan Allah.
Kalau tadi adalah perkara yang harus dilakukan antara seorang hamba dengan hamba, dengan sesama makhluk. Sekarang perkara yang harus dilakukan antara hamba dengan Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fahadha hukmul abdi fima bainahu wa bainan nasi, wa huwa an takuna mukhalitatuhu lahum ta'awunan 'alal birri wa taqwa ilman wa amalan. Wa amma khaluhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala fa huwa itharu ta'atihi wa tajannubu ma'siyatihi, wa huwa qauluhu ta'ala wattaqullaha. Maka Ibnul Qayyim berkata setelah menjelaskan kaidah ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, beliau mengatakan maka ini kaidah ayat ini tersebut adalah merupakan hukum kaidah seorang hamba antara dia dan antara sesama manusia. Dan dia hukum tersebut supaya bercampurnya manusia bagi sesama manusia untuk mereka mendapatkan kehidupan yang baik, yang thayyib, yang selamat, agar percampuran mereka, hubungan mereka itu adalah ta'awunan 'alal birri wa taqwa, dibangun di atas perbuatan bir dan takwa, ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara amal. Setelah beliau menyimpulkan, beliau menjelaskan adapun keadaan seorang hamba antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, maka itharu ta'atihi, dia harus mengedepankan, mendahulukan antara hubungan dia dengan Allah, selalu mentaati Allah dan menjauhkan bermaksiat kepada Allah. Jadi terhadap sesama manusia dia harus membangun hubungannya, saling bantu-membantu di atas perbuatan bir dan takwa, dan tidak saling membantu di atas perbuatan itsmi wal udwan. Maka terhadap Allah Subhanahu wa taala dia harus selalu mementingkan bagaimana hidup ini selalu mentaati Allah dan selalu mementingkan menjauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman setelah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bagaimana firman-Nya? Wattaqullah. Sudah diringkas dalam dua kaidah ini. Wattaqullah. Dan manusia sudah kita jelaskan pada pertemuan kita kemarin, sikap yang benar itu tidak akan dia keluar dari dua ini. Tidak akan dia keluar dari ada kalanya dia harus bercampur dengan manusia, dan ada kalanya dia harus meninggalkan bercampur dengan manusia. Untuk apa? Untuk apa? Meninggalkan bercampur dengan manusia untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Tidak bisa manusia memilih yang ketiga. Kalau dia memilih ke yang ketiga, fatal, tambah rusak. Ya. Makanya sudah kita jelaskan, para ulama kita menjelaskan antara keutamaan uzlah dan antara keutamaan apa? Ikhtilat. Antara keutamaan mana yang lebih utama, kita bercampur dengan manusia atau kita meninggalkan manusia? Maka yang benar dua-duanya harus dijalani. Pada saat tertentu kita bercampur pada manusia, pada saat tertentu kita tinggalkan manusia, tetapi bukan meninggalkan untuk bingung, meninggalkan untuk menuju berkhidmat kepada siapa? Kepada Allah.
Jadi itulah kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Ibnu Qayyim mengatakan fa arsadatil ayatu ila dzikri wajibil abdi bainahu wa bainal khalqi wa wajibihi bainahu wa bainal haq. Maka ayat tersebut, yaitu surat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Hah? 177. Betul. Ayat 2 surat Al-Maidah. Oh. Ayat tersebut memberikan petunjuk kepada memperingatkan manusia tentang dua hal di dalam hidup, yaitu wajibnya dia, sikap yang wajib yang harus dilakukan manusia antara dia dengan makhluk, dan sikap wajibnya dia yang harus dia lakukan antara dia dengan al-haq. Siapa al-haq? Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah hidup kita. Inilah ilmu yang menjadikan manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan selamat dari kerusakan dunia dan di akhirat kalau dua jalan ini benar. Kemudian disimbolkan oleh beliau Ibnu Qayyim, wala yatimul wajibul awal illa bi azli nafsihi minal wasati wal qiyami bidzalika limahdin nasihati wal ihsani wa riayatil amr. Dan kewajiban yang pertama, apa kewajiban yang pertama? Hah? Antara dia dengan Antara dia dengan apa? Bainal khalq, antara dia dengan makhluk. Dan kewajiban yang pertama tidak akan bisa sempurna, tidak bisa terlaksana illa bi azli nafsihi minal wasat, kecuali dengan meninggalkan diri sendiri dari al-wasat, yaitu wasilah yang lainnya, dan kecuali dengan menunaikan hal itu untuk murni memberikan nasihat dan untuk murni berbuat baik kepada manusia dan untuk murni memelihara urusan, memelihara petunjuk perintah. Tidak akan manusia bisa membangun hubungannya dia dengan manusia yang lain dan meraih kesempurnaan kebaikan kecuali dia dengan meninggalkan dirinya sendiri, ya, meninggalkan pada dirinya dari perantara, dan dia menunaikan semua hubungannya dengan maksud memberikan nasihat. Ini yang pertama. Wala yatimmu lahu ada'ul wajib tsani illa bima'zalil khalqi minal baini. Dan kewajiban yang kedua, apa kewajiban yang kedua? Antara dia dengan Allah tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan meninggalkan makhluk dari segala hubungan, dari segala perhubungan, dan kecuali dengan menunaikan hal tersebut untuk Allah secara ikhlas dan mencintai dan beribadah kepada Allah. Jadi melaksanakan urusan yang pertama tidak mungkin bisa terlaksana kecuali kita meninggalkan diri sendiri, tidak mementingkan diri kita, ya. Tidak akan mungkin orang bisa bermuamalah dengan makhluk kalau dia mementingkan dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk memberikan nasihat dan kebaikan dari makhluk. Itu tidak akan dia bisa raih. Karena itu hubungan dengan makhluk
di dalam hadis yang kita sudah bawakan, apa yang harus dilakukan? Hubungan dengan makhluk. Manusia yang paling baik pertama dijawab oleh Nabi. Apa yang harus dilakukan? Bersabar dengan kejelekan manusia. Kalau orang tidak bisa seperti ini dan tidak bisa bermaksud untuk mau menerima kesusahan terhadap kejelekan manusia, dia tidak bisa melakukan hubungan dengan siapa? Dengan makhluk. Makanya orang yang paling bisa bermuamalah dengan makhluk adalah orang yang mau apa? Orang yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan perlakuan yang apa? Yang tidak baik dari makhluk. Coba lihat, manusia yang paling bisa berbuat baik dengan makhluk itu siapa? Hah? Rasul kan? Bagaimana Rasul bisa melakukan ini? Dengan apa Rasul lakukan? Dengan apa? Dengan akhlak, dengan sabar, sekalipun segala macam orang apa? Memperlakukan Nabi dengan perlakuan yang apa? Yang tidak baik. Sampai pun dibunuh Rasul, sampai pun dicaci maki, sampai pun dikasari, sampai pun diapakan, Rasul tetap bersabar. Sehingga Rasul adalah orang yang paling bisa mendapatkan kebaikan terhadap sesama makhluk, bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah meninggalkan kepentingan dirinya dan mau. Nah, kalau kita tidak ingin mendapatkan kebaikan dari makhluk dan ini tidak mau sabar menghadapi dengan makhluk, berarti bagaimana caranya? Ya pergi tinggalkan makhluk, hidup sana di gua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sesama makhluk, modal awal apa? Harus mau sabar menghadapi kejelekan makhluk dan semata-mata ikhlas untuk memberikan nasihat kebaikan pada makhluk. Jadi kalau teori kita pakai teori, kalau dia baik saya baik, kalau dia jelek saya jelek, itu teori yang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Ya, tidak akan banyak mendapatkan kebaikan dengan makhluk. Ya. Jadi dia harus menguzlai dirinya sendiri, karena dia akan siap mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari siapa? Dari sesama makhluk. Nah, itulah yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, karena pada dasarnya tidak ada makhluk berbuat baik kepada makhluk kecuali makhluk itu untuk memadorotkan makhluk. Paham tidak ini? Tidak ada seorang makhluk berbuat baik kepada makhluk kecuali makhluk ini bermaksud untuk memadorotkan makhluk yang dia berbuat baik kepadanya. Paham tidak? Masih belum paham? Saya misalnya makhluk berbuat baik kepada fulan, pada hakikatnya saya itu ingin memadorotkan fulan. Paham tidak ini? Hah? Ini kaidah menghadapi manusia. A berbuat baik kepada B, misalnya A ngasih sedekah B. Pada dasarnya A ini ingin memadorotkan B. Ini ilmu sosiologi. Benar Mbak Nadia? Ya. Jadi A ini sebenarnya ingin memadorotkan B, bukan ingin berbuat baik pada B. Faham? Di mana coba? Coba A ngasih bubur putih kepada B. Sebenarnya ingin memadorotkan B. Kenapa? Dalam hatinya, besok dia membalas saya dengan nasi yang ada ayamnya. Berarti kan memadorotkan kan? Atau paling tidak besok dia akan menilai saya seorang dermawan. Ya kan? Kan begitu. Atau paling tidak besok dia akan tersenyum sama saya kalau ketemu. Kan begitu. Begitu besok ketemu tidak tersenyum yang dikasih ini, dan ditunggu-tunggu kok nggak ada balasannya ya. Nggak ada balasannya. Nggak ada balasannya, nggak tersenyum.
Kemudian kok biasa saja nyuekin kita. Apa yang dilakukan A kepada B? Kurang ajar dia itu. Berarti sebenarnya ingin berbuat baik atau ingin memandaratkan? Mandaratkan. Ini kaidah. Tidak ada makhluk berbuat baik kepada makhluk kecuali makhluk itu ingin mencari kejelekan pada makhluk yang dia berbuat baik. Itu kaidah. Tidak ada manusia tidak seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada manusia melakukan sesuatu pada yang lain kecuali punya tujuan. Dan tujuannya itu pasti lebih besar dari pengorbanannya. Itu pasti. Ya kan? Itu pasti. Saya baik sama A, pasti saya punya tujuan. Dan tujuan ini lebih besar dari apa yang dikorbankan. Tidak ada manusia itu kepentingannya dengan pengorbanannya lebih besar apa? Pengorbanannya nggak ada. Pengen jadi wali kota misalnya. Berkorban 1 miliar untuk calon wali kota. Tujuan dia untuk dapat berapa? 10 miliar. Tidak mungkin nanti kalau saya jadi wali kota tidak apa-apa saya dapat 0,5 miliar. Enggak ada. Enggak ada seperti itu, enggak ada. Itu teori manusia. Hah? Pamrih, manusia itu enggak ada yang punya pamrih. Dan pamrihnya itu jauh lebih besar daripada yang dia lakukan. Karena itu kalau kita berbuat baik kepada makhluk, siap-siap untuk mendapati keadaan makhluk itu seperti ini. Makanya tadi diterangkan oleh Ibnul Qayyim, kalau kita bermuamalah kepada makhluk itu harus kita lempar diri kita. Jadi kita jangan bermaksud untuk cari apa-apa, kecuali kita siap untuk mendapati apa? Kejelekan mereka. Karena itu niatkan yang ikhlas. Lah orang yang ikhlas itu punya tujuan enggak? Punya. Tujuannya lebih besar dari pengorbanannya enggak? Lebih besar, cuma tidak pada makhluk. Ya kan begitu. Saya berbuat baik sama kamu, ngasih uang 1.000 rupiah. Dia punya tujuan yang lebih besar dari 1.000 rupiah enggak? Iya, tujuannya paling tidak 10 kalinya. Berapa? 1.000 jadinya, 10.000 jadinya 100.000. Dia ngasih 10.000 pengen dapat 100.000, tapi bukan dari yang diberi, dari siapa? Dari Allah. Ini tetap punya tujuan. Nggak mungkin nggak punya tujuan. Makanya dinasihatkan oleh beliau, kalau ingin membangun hubungan makhluk dengan makhluk, jangan pamrih sama dia, sengsara nanti kalau pamrih. Tidak lama lagi kita sudah sakit hati. Iya, itu sudah kaidah hidup kita. Dan kita selalu begitu. Mesti coba lihat di mana-mana orang mesti begitu. Makanya banyak orang kecewa dengan orang. Kan begitu. Teman kecewa dengan temannya, suami kecewa dengan istrinya, istri kecewa dengan suaminya, bapak kecewa dengan anaknya, anak kecewa dengan bapaknya, dengan ibunya. Kenapa? Karena pamrihnya tidak dapat. Makanya kalau membangun muamalah seperti ini, dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim, tidak akan mungkin sempurna kecuali harus meninggalkan diri sendiri. Jangan punya kepentingan diri sendiri menjadi wasilah, menjadi kepentingan. Dan harus dilaksanakan semata-mata karena nasihat, karena berbuat baik, karena menjaga perintah. Ini baru bisa terlaksana kaidah kita menjalankan apa tadi? Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kalau kita saling menasihati di atas bir dan takwa, harus dilakukan dengan cara jauhkan kepentingan diri sendiri dan lakukan itu karena semata-mata menjalankan apa? Nasihat. Itu baru bisa klop. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, maka makhluk harus kita buang jauh-jauh semua. Ya, kecuali makhluk harus ditinggalkan. Hubungan-hubungan yang menghalangi hubungan dengan Allah harus dibuang semuanya. Makanya Allah mengingatkan banyak di dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istri kamu, punya hubungan gak kita dengan istri? Ya, wa auladikum, anak-anak kamu punya hubungan gak? Fitnah, menjadi fitnah. Ketika berbenturan dengan urusan Allah, ini bisa menjadi fitnah. Maka ketika sudah haknya Allah, ini harus dilepas. Allah mengatakan inna min azwajikum aduwwan lakum, di antara istri kalian bisa menjadi musuh bagi kalian, menghalangi kepada Allah.
Jadi kalau sudah urusan kita dengan Allah, makhluk harus diletakkan semua. Apapun hubungan lepas. Makanya la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita punya hubungan ketaatan dalam bentuk apapun kepada makhluk ketika bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi atafattunu li hadhihi daqiqati allati kullu khalalin yadkhulu 'alal abdi fi adai hadainil wajibaini. Beliau menasihatkan kembali seperti nasihat yang kemarin. Apa nasihat yang kemarin? Nasihat yang kemarin apa? Yang lalu terhadap kaidah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Apa? Supaya kita bersikap apa? Lupa. Supaya kita cerdas terhadap urusan apa? Agama. Supaya kita menjadi orang yang cerdas di dalam memahami mana batasan Allah. Maka beliau nasihatkan kembali setelah menjelaskan ini, yaitu apa? Maka harus cerdas. Cerdas lagi diingatkan oleh beliau. Butuh kecerdasan. Tidak bisa kita bodoh-bodoh gacok gelundung, itu nggak bisa. Ya, di dalam agama ingin mencari bahagia, tidak celaka, tidak bisa gacok gelundung, yang penting pokoknya jegur, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Ya, harus cerdas, serendah apapun harus cerdas. Makanya diingatkan yang sudah kita kutipkan perkataan Ibnu Mas'ud apa? Halakaman lahu qalbun. Celaka orang yang punya hati yang tidak cerdas. Lam ya'rifil ma'rufa walam yungkiru mungkaron. Hati yang tidak paham mana yang baik dan mana yang mungkar, itu celaka. Maka dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim, maka wajib untuk bersikap cerdas terhadap masalah yang dakik, masalah yang lembut ini, masalah yang detail ini, yaitu menerapkan apa tadi? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan menerangkan apa? Wattaqullah, di mana dua-duanya bisa terlaksana. Yang pertama dengan mengorbankan diri, yang kedua dengan mengorbankan apa? Makhluk. Ya kan begitu? Kalau berhubungan dengan makhluk kita harus selera mengorbankan siapa? Mengorbankan diri sendiri. Kalau hubungan dengan Allah kita harus rela mengorbankan siapa? Makhluk. Dan kehidupan kita itu ini. Emosional kita itu cuma dua. Kalau kita mau apa-apa mesti benturannya dengan ini, berkorban pada diri sendiri, sanggup apa enggak? Yang kedua, ngorbanin orang-orang yang dekat dengan kita, makhluk. Benturannya mesti di sini. Ya, benturannya di sini. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kita harus cerdas. Ya, harus cerdas di dalam masalah ini. Kenapa? Karena urusannya tadi. Urusannya cuma kita jatuh pada dua pilihan. Apa? Sa'adah atau syaqawah. Kan begitu kan? Kalau kita tidak cerdas, maka jatuhnya kemana? Syaqawah, mesti sengsara, sudah mesti itu. Ya, tadi kita contohkan misalnya, bermuamalah kepada manusia, kita nggak siap menderita. Akhirnya apa yang terjadi? Sengsara kan diri kita, sengsara. Atau kecewa, menyesal, akhirnya bunuh diri, ya kan repot. Loh, kan banyak orang sekarang bunuh diri, kecewa sama bapaknya bunuh diri, kecewa sama istrinya bunuh diri, kecewa sama suaminya bunuh diri. Celaka kan akhirnya. Ini karena nggak siap menghadapi hidup. Kemudian ada kalanya dia yang kedua, yaitu celaka karena bermaksiat kepada Allah, tidak bisa meninggalkan apa? Makhluk. Akhirnya datanglah adab Allah Azza wa Jalla. Makanya celaka urusannya ini. Dan inilah kaidah. Sebenarnya kalau kita kembangkan lebih jauh, ini bukan cuma kaidah kehidupan setiap pribadi. Setiap pribadi, lebih lanjut lagi kehidupan dia di dalam keluarga, lebih lanjut lagi kehidupan dia di mana? Di masyarakat, lebih lanjut lagi kehidupan dia di mana? Bernegara. Ini tatanan yang diatur oleh Allah. Kalau setiap negara
mencanangkan bagaimana meraih hidup bahagia, sentosa, adil, makmur, ya harusnya kaidah ini dikembalikan. Ya, kaidah ini dikembalikan lagi. Karena kata Ibnul Qayyim, kullu khalalin, setiap kerusakan yang terjadi, sudah setiap kerusakan yang terjadi, yadkhulu 'alal abdi, yang kerusakan itu menimpa seorang hamba, itu adalah fi adai hadainil wajibaini. Sumbernya dari apa? Melaksanakan dua kewajiban ini. Setiap kerusakan yang terjadi sumbernya adalah dari kesalahan melaksanakan apa? Dua kewajiban ini. Contoh misalnya, pemerintah perang dengan rakyat. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Sebuah negara yang kacau, pemerintahnya dengan rakyatnya apa? Perang, berantem. Ya kan begitu? Ini adalah karena tidak siap melaksanakan kaidah apa tadi? Kaidah apa? Bermuamalah sesama makhluk. Contoh, apa yang diajarkan Nabi? Supaya rakyat itu punya muamalah yang membawa kebahagiaan kehidupannya dengan pemerintahnya. Isbir. Kan begitu kan? Ya, as-sam'u wa ta'ah, kan begitu kan? Mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu mudah apa susah? Mudah apa susah? Hah? Susah. Orang mendengar dan taat itu kayak orang terhina tuh. Ya kan begitu kan? Kalau orang sekarang kan orang yang merasa punya kedudukan itu merdeka, tidak mau diatur siapa, kan begitu. Tapi kalau orang mendengar taat itu kayak wong isoran wae isine mung kayak sapi dicongok, kan begitu kan? Mendengar dan taat itu sesuatu yang tidak mudah, berbenturan dengan nafsu. Emosional manusia inginnya apa? Tidak mau diatur, harus saya punya hak, dia laki-laki merintah, saya juga bisa merintah, kan begitu. Tapi ini disuruh oleh Nabi mendengar dan taat. Mengorbankan diri sendiri enggak ini? Mengorbankan diri sendiri toh. Kemudian isbir. Kata Nabi, sabarlah kamu. Wa in akhadha malaka, sekalipun pemerintah kamu merampas hartamu. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka, sekalipun pemerintah kamu mukulin punggung-punggung kamu. Ketika kita bisa menjalankan ajaran Nabi ini karena Allah, selamat enggak akhirnya? Selamat. Tidak terjadi keonaran, kan begitu kan? Tidak terjadi kekacauan yang dahsyat. Tapi ketika kita tidak bisa menjalankan perintah ini, tidak sabar, ego, tidak mau menderita, enak saja dia saya angkat jadi pemimpin, setelah jadi pemimpin malah ngerjain saya, misalnya gitu. Ego. Akhirnya dia emosi, tidak mau sami'na wa ata'na, melanggar semua. Apa yang terjadi akhirnya? Kekacauan. Akhirnya membesar jadi pertarungan antara rakyat dengan pemerintah. Akhirnya muncul pemberontakan, kan begitu. Ini sumbernya dari sini. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, kehidupan semuanya bisa nggak dia tenang, baik? Nggak bisa. Nyari rezeki juga nggak bisa. Mungkin istrinya karena dia di pengasingan, istrinya jauh lagi, nggak bisa ketemu lagi karena sudah kacau. Negara kalau sudah kacau, semuanya kacau. Hubungan keluarga kacau, cari rezeki kacau, ibadah juga lari-lari, kan begitu. Rusak semuanya. Ini satu contoh. Jadi semua kerusakan yang ada adalah karena rusak menjalankan dua masalah ini. Innama huwa min adami mura'atiha ilman wa amalan. Hanyalah kerusakan itu terjadi karena tidak adanya pemeliharaan terhadap batasan-batasan Allah tersebut, baik secara ilmu maupun secara amal. Wa hadza huwa makna qauli Syekh Abdul Qadir qaddasahullahu ruhah. Dan inilah makna perkataan Syekh Abdul Qadir. Siapa yang dimaksud Syekh Abdul Qadir di sini? Syekh Abdul Qadir Jailani, yang salah dipahami banyak orang sekarang ini. Ya. Inilah sebenarnya maksud perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dan ternyata beliau adalah ulama salaf.
Cuma orang-orang yang sekarang ini memperlakukan beliau dengan pemberlakuan yang salah. Manaqib Abdul Qadir Jailani motong ayam, nah itu salah, tidak ada. Beliau orang yang lurus akidahnya. Ya. Inilah makna perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah mensucikan rohnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kun ma'al haqqi bila khalq. Jadilah kamu orang ketika bersama dengan al-haq. Siapa al-haq? Allah. Bila khalqin, tidak ada makhluk. Paham tidak ada makhluk? Yaitu apa? Meninggalkan makhluk. Jangan makhluk menghalangi hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Tapi ini disalahpahami orang. Jadilah kamu apa? Bersama Allah tidak ada makhluk. Jadi ketika kita bersama Allah, makhluk tidak ada. Berarti saya tidak ada, orang lain tidak ada. Berarti saya Allah. Nah, wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Ini salah paham ini. Ketika memahami kata kun ma'al haq bila khalaq. Jadilah kamu bersama zat yang maha benar tanpa apa? Tanpa makhluk. Ini disalahpahami, tadi pemahamannya begitu. Kamu bersama Allah. Jadi mendekat kepada Allah, kan bersama Allah. Kemudian tidak boleh ada makhluk. Lah, orangnya ini makhluk enggak? Makhluk, berarti saya harus hilang. Terus yang lain-lain itu juga makhluk enggak? Berarti harus hilang. Makanya Siti Jenar ketika ditanya, mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Ya, itu tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Loh kok yang ada Allah? Ya Allah, ya saya Allah. Itu dari salah paham perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Sudah paham belum ini? Engkau kayak antum ditanya orang nggak paham. Engkau nggak bisa jelasin. Kun ma'al khalq. Jadilah kamu kun ma'al haq. Jadilah kamu bersama Allah. Kita menuju kepada Allah, mendekatkan diri. Ya kan? Jadilah kamu ketika bersama dengan Allah bila khalqin, tidak boleh ada makhluk. Maksudnya tidak boleh ada makhluk ini, jangan makhluk menghalangi kamu bermaksiat hubunganmu dengan siapa? Dengan Allah. Jadi bukan ketika kamu bersama Allah mendekatkan diri pada Allah terus kamu hilang. Ya, sudah tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi makhluk, berarti sudah menyatu saya dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini salah paham. Inilah yang disebut dengan ajaran wahdatul wujud. Salah paham dengan perkataannya seorang ulama. Jadi memang banyak kerusakan agama ini dibangun dengan salah paham. Ya, salah paham. Wa ma'al khalqi bila nafsin. Dan jadilah kamu bersama makhluk, tidak ada dirimu sendiri. Ya? Tidak ada kepentingan kamu. Kalau kamu sudah bersama makhluk, siap kamu itu sengsara. Gitu loh. Kalau kamu sudah berhubungan dengan makhluk, siap kamu itu sengsara. Makanya kalau antum muamalah kepada makhluk misalnya, jual beli misalnya, persiapan kita harus untung apa harus rugi? Loh, persiapan kita harus untung apa harus rugi? Harus rugi. Salah kalau harus untung. Kalau persiapan kita harus untung, yang datang rugi, stres. Loh iya. Tapi kalau persiapannya harus rugi, yang datang rugi, ya memang saya sudah siap rugi kok. Kan nggak apa-apa, tenang kan? Tenang. Begitu untung, alhamdulillah tidak saya sangka. Bahagia dia. Rugi ya nyaman, untung nyaman. Tapi kalau persiapannya untung, gimana? Untung biasa saja, rugi stres. Loh ya bukan begitu. Loh, ya betul apa? Coba antum pahami. Makanya kalau berdagang jangan mikir untung dulu. Kalau model sekarang mau berdagang dicari untung dulu. Untungnya sudah semiliar segini-segini, bareng dijalani kurang untung-untung ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya stres. Ya, saya dulu ketika merintis jualan es pisang hijau, persiapan saya itu sengsara. Sengsara.
Jadi nggawa gerobak wis ora apa-apa, ini menikmati suasana yang kita jalani dalam hidup. Kaya apa to susahe wong. Jadi persiapannya itu sengsara. Gawe gerobak didorong dari Bukit Kencana ke Jalan Imam Barjo sana. Saya dorong sendiri itu. Buatnya di sini, saya dorong ke sana. Jualan 1 bulan itu ora laku. Loh, enggak laku. 1 bulan, bukan cuma sehari. 1 bulan itu tidak laku. Setiap hari kitab saya jual, saya buat modal. Dan saya rasakan alhamdulillah nyaman. Kadang-kadang orang datang, "Pak, ini es apa? Es pisang hijau." Pisang mentah kok dijual toh, "Pak, Pak." Dia pergi dia. Ada orang lewat naik motor, wah gitu, ketawa. Loh, ini Masya Allah, itu luar biasa. Tapi saya alhamdulillah ada kitab, saya baca kitab saya. Di situ ada wanita datang lewat, "Pak, ini es dari Arab ya, Pak." Loh, kok es dari Arab? Loh, kenapa kok dari Arab? Lah yang jual kayak orang Arab, jenggoten pakai sorban. Waduh, aneh-aneh itu. 1 bulan, ini 1 bulan. Setiap malam pulang bawa pisang hijau nggak laku. Saya kasihkan orang, alhamdulillah. Setelah 1 bulan untung, alhamdulillah. Jualan 2 jam habis, 1 jam habis, alhamdulillah. Jadi kan persiapannya rugi. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau persiapannya untung dulu, pusing. Qadarullah, kitab yang saya jual untuk modal itu suatu ketika kembali. Saya tidak nyangka. Orang yang saya jual kitab saya sama dia pergi haji. Ini loh, saya tidak pernah mikir itu loh. Dia pergi haji, pulang-pulang menemui saya. "Ustadz, saya pengen ngasih hadiah antum." "Apa?" "Kitab." Kasihkan saya. Ini saya beli di Saudi. Kitab yang saya jual sama dia belikan lagi di sana, dia hadiahkan saya. Loh, untung kan? Loh, padahal saya nggak pernah mikir itu kitab kembali. Itu loh, kalau muamalah sesama manusia itu siap sengsara saja. Siap dipeloroi wong, siap diomelin, siap diapakan. Itulah yang sebenarnya akan bahagia hidupnya. Jadi seperti ini bagaimana ulama kita memberikan pengajaran. Dan ini dasarnya dari ayat tadi, ya. Wa ma'al khalqi bila nafsin. Dan kalau kamu bermuamalah dengan makhluk, tidak boleh ada dirimu. Tidak boleh ada dirimu. Anggap saja kita ini akan menjadi orang yang sengsara. Dan kenyataannya begitu dalam hidup ini. Coba seorang suami, seorang istri, seorang anak, orang tua, pertemanan dan sebagainya. Pastikan dia tidak menyangka kan? Dia kira istrinya solihah, ternyata setengah solihah. Kan begitu. Kan begitu kenyataannya. Dikira suaminya itu qawwam, ternyata nggak karu-karuan. Kan kecewa kan? Kecewa. Dikira anak-anaknya penurut, ternyata suka bantai. Kan kecewa semua. Kehidupan kita itu begitu. Makanya kalau kita sudah menghadapi makhluk, itu diri sendiri siap untuk jatuh. Baru kita bisa, tapi ya memang tidak mudah ya. Nggak mudah. Kadang-kadang kita pas digitukan itu ya, ini gimana toh? Wong saya baik kok dia jelekin saya gitu. Wong saya sendiri juga gitu, kadang-kadang ini anak ini gimana toh? Tapi ya bagaimana lagi? Ya itulah, ya itu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pegangi ajaran ini sehingga kita itu bisa tarik ulur, kan begitu. Kalau kata orang Jawa, dicol ke sirahe, dipegang buntute, kan gitu. Ya kan? Wes surat dadi anakku ra apa-apa kowe iki. Cekeli lagi ya anakku gitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi marah ini masih ada pegangannya, tidak kemudian dilempar gitu enggak. Ya, itulah kaidah yang diajarkan di dalam agama kita. Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wa man lam yakun kadzalika, dan siapa yang perilakunya, sikapnya tidak bisa seperti itu, lam yazal fi takhabbutin au fi tahbitin, maka hidupnya terus dirundung kekacauan. Pasti begitu. Orang yang tidak bisa mengambil sikap seperti itu, pasti hidupnya penuh dengan kekacauan. Ya, hidupnya kacau. Tidak akan diberi kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Susah. Urusannya dengan Allah gagal, urusannya dengan makhluk juga apa? Gagal. Mau ngaji
mau ibadah, mau sholat, mau ini, anaknya wek, istrinya wek, ininya wek kan gitu loh. Ya kan begitu kan? Kaidahnya apa? Kun ma'al haq bila halkin. Ya sudah, silakan wek. Kan begitu. Saya mau ngaji, selesai. Gitu. Pulang dia sudah senyum, tidak wek lagi. Allah mentakdirkan dia tersenyum karena kita tadi sudah berkorban untuk Allah. Kan begitu. Itu kalau sudah dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kaidah kalau seperti itu dilaksanakan, tentram kita. Sudah ya Allah, dia wek, saya ngaji. Ya kan gitu, selesai. Nyaman hatinya, tidak sumpek. Kan gitu. Sampai di rumah berubah lagi, alhamdulillah. Kan begitu. Ini kaidah. Nanti sesama gitu ya sudah. Kamu marah-marah ya sudahlah, namanya kamu memang mau marah-marah ya selesai. Sudah. Kalau kita bisa jalani seperti itu, ya insya Allah kendali kita tidak kacau hidup kita. Tapi kalau sudah tidak bisa begitu, mesti kacau. Ini ilmu sosiologi mahal loh. Ini kalau kuliah S3 ini. Iya mahal ini. Di mana? Di kampus mana pernah diajarin kaidah ini? Enggak ada. Enggak ada itu. Malah saya punya teman, masya Allah, saya ceritakan ya. Dia itu profesor jurusan antropologi sosiologi dari UI. Loh, kurang apanya tuh? Dari UI. Profesor. Itu kasihan hidupnya. Kasihan. Saya ceritakan hikmah saja bagi antum ya. Jadi kalau dengan profesor jangan terlalu terfitnah. Ya maksudnya biar tahu kaidah gitu loh. Kita itu punya kaidah yang lebih hebat daripada kaidahnya profesor gitu loh. Dia itu nyuruh istrinya bikin Indomie, kata istrinya itu suruh pembantu. Ya coba. Loh, saya itu karena dekat sama dia. Kasihan. Nyuruh pengen istri saya bikin pembantu. Enggak, suruh pembantu aja bikinkan Indomie. Coba. Sampai kadang pernah duduk makan berdua sama saya satu nampan di hutan, karena pernah ngerintis pondok sama saya di hutan. Itu dia nangis. Saya lebih bahagia hidup seperti ini. Loh, itu profesor loh. Ketika dia di kampus pakai dasi, Prof. Loh betul, saya kadang-kadang kalau melihat mahasiswa yang asisten minta apa itu namanya, bimbingan skripsi itu, selamat pagi Prof. Dalam hati saya, kasihan kamu, ini bingung, kamu bingung. Nah, ini padahal ini jurusan sosiologi, antropologi, kurang apanya. Dia dapat undangan nikah, dibawa istrinya. Sampai di sana selesai undangan dia pulang sendirian. Sampai di rumah tanya, "Loh, mana ibumu?" Katanya, "Loh, kan sama bapak pergi." "Loh iya ya, sama saya." Pulang lagi dia. Coba. Jadi bingung coba. Stres dengan ilmunya itu stres. Sampai pikun seperti itu. Nah, makanya kita itu sudah punya kaidah yang lebih hebat, lebih menenteramkan, lebih menenangkan. Ya. Jadi mestinya kita tidak perlu merasa rendah, justru merasa mulia dengan kaidah seperti ini. Walam yazal amruhu furuta, dan terus menerus urusan dia furuta. Furuta itu ya kacau, sama dengan tahabbut. Jadi tidak pernah tetap dan tenang. Wal maqsudu bihadzal muqaddam wal maqsudu bihadhil muqaddimati dzikru ma ba'daha. Tujuan menjelaskan pendahuluan antara dia dengan Allah ini, pemahamannya adalah menyebutkan yang setelahnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita menuju kepada Allah, makhluk tidak menghalangi kita? Padahal kenyataannya kalau kita sudah menuju kepada Allah, biasanya banyak berhasil atau banyak gagal? Banyak gagal. Kenapa banyak gagal? Dihalangi oleh makhluk. Lebih-lebih lagi makhluk yang dekat-dekat. Makhluk yang dekat-dekat itu lebih-lebih lagi. Loh, makanya saya pernah sampaikan, ada seorang imam yang luar biasa ilmunya. Siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu belum pernah nikah, tetapi tahu ilmu pernikahan yang orang lain mungkin tidak tahu. Loh, padahal belum pernah nikah. Kita yang sudah nikah tidak tahu. Aneh kan? Ya.
Ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis adarru fitnatir rijal an-nisa, fitnah bagi laki-laki yang paling membawa bahaya bagi dia adalah wanita. Penghalang yang sering menghalangi seorang laki-laki kepada Allah, yang paling memudaratkan dia adalah wanita. Kata Imam Nawawi, lebih-lebih lagi wanita yang ada di rumahnya. Loh, ini Imam Nawawi loh, belum punya istri sudah bisa membuktikan seperti itu. Ya. Lebih-lebih lagi. Sampai pernah ada seorang sahabat, saya lupa kisahnya. Dia itu sedang punya masalah dengan keluarganya, dengan istrinya. Dalam pengertian ini dia mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Pengen apa? Pengen mencari solusi. Baru sampai di depan rumahnya dia mendengar Umar bin Khattab ribut sama istrinya. Masya Allah. Lu coba tuh, Masya Allah. Pulang lagi dia loh, Khalifah aja juga begitu, sama. Masya Allah. Masya Allah. Tidak mudah kan ternyata, ini penghalang besar. Makanya kalau kita tidak punya jalan yang benar, gagal. Nggak bisa modalnya gacok gelundung, nggak bisa. Makanya yang mau nikah itu hati-hati. Jangan modalnya gacok gelundung, wah yang penting sama-sama salafi. Salafi sama-sama. Barbar ini jero jari salafi kok ngono. Nah, kecewa nanti. Pahami perjalanan yang diajarkan di dalam kaidah ini. Maka kata Ibnul Qayyim, apa yang saya jelaskan pada muqaddimah ini untuk memahami pada penjelasan lebih berikut lagi, yaitu pada fasal yang selanjutnya. Faslun fil hijrati ilallahi wa rasuli. Ya, betul. Hah? Ya. Fasal tentang berhijrah menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa kita menempuh jalan seperti yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim tadi, yaitu bermuamalah kepada manusia dengan semata-mata memberi nasihat, dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa? Makhluk. Tidak akan bisa itu terrealisasi kalau seorang tidak menyiapkan dirinya dan menempuhkan dirinya orang yang hijrah ke mana? Hijrah ke mana? Kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita tanya. Sudahkah kita berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya? Kalau ini kita belum raih, dua kaidah yang tadi diterangkan akan berat kita jalani, akan berat. Maka inilah pokok pembahasan yang mau dibahas oleh Ibnul Qayyim lebih luas, yaitu bagaimana bekal kita menyiapkan diri menjadi orang yang hijrah kepada Allah, agar kehidupan kita menghadapi dua masalah tadi membuahkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat dan tidak menjadikan kita sengsara. Ibnul Qayyim berkata, lamma fasalat irus sayri wastautana al-musafiru daral gurbati wa khila bainahu wa baina ma'lufatihi wa awaidihi al-muta'alliqati bil watani wa lawazimihi ahdatha lahu dalika nadran akhar fa'ajala fikrahu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi ilallahi wa yunfiku fihi baqiyata umrihi fa'arsada man biyadihi rusdu ila anna ahammi syai'in yaqsiduhu innama huwa al-hijratu ilallahi wa rasulihi. Ini bahasa sastra yang sangat tinggi disampaikan Ibnul Qayyim. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Ketika pengembaraan
kendaraan yang dipakai mengembara telah berpisah. Berpisah meninggalkan apa ini berarti? Meninggalkan kampungnya. Kan begitu. Jadi beliau memulai dengan bahasa yang memahamkan kita kepada kenyataan hidup. Tatkala kendaraan musafir yang kita gunakan untuk merantau telah meninggalkan, telah berpisah. Berpisah dengan apa? Dengan tempat tinggalnya, dengan kampungnya. Dan ketika orang yang musafir itu telah menetap di negeri orang lain, nyambung ini. Nyambung dengan tadi ini, Masya Allah beliau menerangkan. Ketika kendaraan yang digunakan safar telah berangkat melesat meninggalkan kampung, dan ketika orang yang musafir telah berada di negeri orang lain, dan ketika telah didindingi, telah didindingkan, telah dihalangkan antara kebiasaan-kebiasaan dia, antara yang dicintai, antara hal-hal yang dicintainya dan kebiasaan dia yang selalu terkait dengan tanah airnya dan ketetapan-ketetapannya. Apa maksudnya? Paham ini? Ini yang kedua, ini harus dipahami dengan bahasa puisi. Antum pernah buat puisi enggak? Digambarkan seperti itu. Maksudnya orang itu kalau sudah safar, ditinggalkan istrinya yang dicintai, kan begitu kan? Tanah airnya yang dicintai, rumahnya yang dicintai, anaknya yang dicintai, ya kan? Hartanya yang dicintai kan ditinggalkan, pergilah dia. Begitu dia pergi, bagaimana hatinya? Hah? Bagaimana hatinya? Tertambat kan? Ingat, waduh, kepingin tersenyum sama istrinya nggak bisa, pengen main-main sama anaknya nggak bisa, pengen memanfaatkan hartanya nggak bisa, tetapi hatinya tetap apa? Tetap tertambat terus. Ini bukan kita bersastra ini, ya seperti itu memang beliau Ibnul Qayyim menerangkannya seperti itu. Jadi ketika dia sudah mulai terhalangi dengan kebiasaannya, mungkin bercengkrama dengan anaknya, istrinya sudah tidak bisa lagi, mungkin dengan hartanya nggak bisa lagi, yang hatinya selalu berkait dengan tanah airnya yang ditinggalkan. Ketika seorang itu sudah begini, apa kira-kira yang tercetus pada hatinya, pada pikirannya? Wis kadung mangkat, ya kan? Wis sudah berangkat, sudah di negeri orang, ya kan? Isinya mau kangen dengan kampungnya. Apa yang terpikir? Pulang. Oh, musafir bodoh itu. Pulang. Pulang kondi, musafir ada tujuan, pulang langsung. Kalau gitu ya sudah, sekarang minta kepada Allah supaya malakul maut pada datang mencabut nyawa kita semua. Lo kan pengen pulang, kan begitu. Apa orang yang cerdas ketika ini? Dia sudah musafir, dia meninggalkan yang dicintainya, kemudian keinginannya ke sana terbendung semua. Apa yang harus dia lakukan? Apa? Kembali lagi, dia kalau musafirnya itu nanti musafir yang baik, yang menghasilkan kebahagiaan, dia menjadi orang yang cerdas. Dia tidak hanyut dengan kerinduan kampungnya, enggak. Dia tidak hanyut, rindu tetap rindu, tapi tidak terus termenung tok begini, aduh bagaimana anakku, istriku, hartaku, rumahku. Ini orang yang sudah bingung, ini enggak tahu musafir seperti ini. Ada lagi yang musafir lalinggon. Tahu lalinggon? Wis ora eling, bojone wis ora eling, omahe ora eling kabeh. Yang benar bagaimana? Yang benar tambatannya tak simpen, besok kita akan ketemu. Sekarang saya mau berjuang supaya musafir saya selesai dan saya akan bertemu kembali dengan yang saya cintai. Itu orang yang benar. Begitu. Ini gambarin kita hidup. Kita yang digambarin nyaman-nyaman aja. Ulama kita menggambarkan seperti ini, kita yang digambarin rumangsane kok kayak nang omahe dhewe. Kita ini sedang musafir. Dunia ini kampungnya orang. Ya.
kampungnya orang. Inilah gambaran dia. Beliau menceritakan kita ini loh. Kita ini musafir di dunia. Ya, dunia ini kampung orang, bukan kampung kita. Ya, kampung orang. Ya, kita diajarin oleh beliau begini, bagaimana orang yang hidup sudah sampai seperti ini, wis terlanjur jedul ning dunia mosok balik meneh. Kan nggak bisa. Kan sudah terlanjur, masa kita mau kembali lagi ke rahim ibu kita? Tidak mungkin. Kita sudah musafir. Ya, sudah berangkat, sudah kita tinggalkan, sudah keluar. Ya. Ya. Ya sudah di alam dunia sampai kita merasakan kepayahan baru keluar aja nangis. Ya kan udah merasakan payah. Dunia memang seperti itu. Kita baru keluar ketemu dunia itu sudah nangis. Tidak ada keluar ketemu dunia tersenyum. Tidak ada. Tidak ada bayi lahir cepret langsung alhamdulillah. Tidak ada. Nangis dia. Penderitaan. Itu diterangkan Ibnu Qayyim. Bagaimana dunia ini baru lahir ketemu sudah adaptasi aja sudah susah, nangis. Negeri orang, bukan negeri kita. Makanya kita harus punya program yang jelas, pencanangan yang jelas. Rindu tetap rindu, dipegang, bukan hilang. Nek hilang kerinduannya jalannya keliru. Ora pengen Bali bahaya. Ya kan begitu. Iya, akhirnya ya orang mungkin selamanya kan. Orang pengen Bali ditabrak mobil, mati juga akhirnya. Kan begitu tetap mati. Makanya kerinduan tetap dipegang. Saya akan bertemu Allah kembali tetap dipegang. Tetapi kita siapkan perjalanan kita yang benar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ahdatsalahu dzalika nadran akhar. Maka orang yang seperti ini tercetuslah bagi dia pemikiran yang lain. Dia harus cerdas. Dia harus punya pemikiran yang dia cetuskan di hidup di negerinya orang yang sudah terlanjur dia musafir. Yang sudah terlanjur dia tinggalkan hal-hal yang dicintainya. Dan dia tetap ingin ketemu dengan yang dicintainya. Dia harus menjadi orang cerdas. Kalau begitu sekarang saya tidak boleh menjadi orang yang tidak punya jalan yang jelas. Maka dia mencetuskan, telah tercetus bagi dia pemikiran, pemahaman yang lain. Fa'ajala fikrahu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi. Maka pemikiran dia telah dia tinggikan. Jadi bukan pemikirannya rendah. Hidup di negerinya orang, katanya rindu dengan kampungnya, malah pikirannya pergi kelinong-kelinong di tempat-tempat wisata, tempat-tempat kesenangan. Ini orang yang nggak benar. Ya, orang musafir di negeri orang dan dia sudah kangen, pengen pulang ke rumahnya, tugasnya diselesaikan, harusnya dia menjadi orang yang cerdas. Bagaimana persoalannya bisa selesaikan semua dan waktunya bisa lebih minimal dan berhasil, dia selesaikan, dia pulang dengan membawa kemenangan. Maka tidak bisa tidak, dia harus menaikkan pemikirannya. Pemikirannya jangan rendah. Musafir di kampung orang di dunia, pikirannya cuma bagaimana wetenge warak. Itu pikiran rendah. Makanya Allah mendidik kita pada bulan Ramadan itu mengingatkan kembali musafir kita. Bukan cuma mikirnya kepengen bagaimana senang-senang di dunia. Di negerinya orang kok senang-senang. Ya. Di negerinya orang. Ya. Maka dia meninggikan pemikirannya. Tidak ada yang dia pikir kecuali perkara yang paling aham. Apa aham artinya? Yang paling penting. Yang tidak penting, enggak. Kan begitu kan? Coba kita kalau pergi ke musafir kemana? Yang kita urus yang paling penting apa yang tidak penting? Yang penting. Yang enggak penting sudah. Ada orang nawarin brem, wah ini kampungku iso. Kan begitu. Ada orang nawarin, Pak ini ada begini. Enggak. Saya masih bisa itu. Saya ini yang penting saya harus selesaikan dalam musafir saya. Karena seperti ini. Coba kalau antum musafir, banyak kan tawaran kan? Tawaran yang sengaja atau yang tidak sengaja kan banyak. Ya kan begitu. Tawaran tidak sengaja. Ini kok ada duitnya orang di sini ya? Kok nggak ada orang? Ini nggak sengaja. Nah, kalau orang terfitnah, wah nggak ada yang punya kok, tak ambil lah. Baru diambil orang polisi dipendong. Nah, kacau lagi tuh safarnya. Atau sengaja ada orang ngomongin gini-gini terfitnah, akhirnya nggak karu-karuan.
Makanya orang musafir itu kepentingan dia yang paling penting adalah mana yang aham, mana yang dia penting itu yang diutamakan, diselesaikan. Itu orang yang musafir. Makanya tadi malam kita sudah terangkan hal-hal yang dibolehkan di dalam safar, kita ambil enggak? Yang dibolehkan diambil enggak? Diambil. Sekarang kalau kamu musafir, ada puhung, ada telo, ada macam-macam, ada daun, dibolehkan semua. Diambil semua. Gowonen kabeh narak meyek-meyek. Tahu meyek-meyek? Orang kuat melaku, kabeh kan boleh diangkut mbek musafir gini. Brek, bawa tubuhnya aja nggak muat, apalagi bawa barang. Kalau orang musafir mana ini? Untuk bekal saya musafir, udah, saya cari makanan yang praktis, yang berair dan wareg bengkoang misalnya. Ya kan? Ngorong ya obat, ngeleh ya obat, ya sudah, dijalanin aja. Akhirnya ndak banyak beban kan, gawa bengkoang loro, ngorongnya hilang, warge hilang, selesai. Lu kan begitu. Gawa banyu rong cergen, gawa beras rong karung, ya klinger, nggak bisa jalan. Ini loh bagaimana diajarkan oleh beliau. Yang paling penting bagi dia memikirkan yang paling penting. Untuk apa? Supaya dia bisa memecahkan tempat-tempat jalan perjalanan dia. Musafir itu banyak masalah. Jalannya kadang belok, kadang menukik, kadang naik, kadang menggah-menggah. Kalau banyak masalah, banyak masalah yang harus dipecahkan di dalam musafir. Makanya orang yang paham, dia mementingkan mana yang paling penting. Ini jam berapa ya? Jam 10, tinggal sebentar lagi nih. Bagaimana dia bisa memecahkan perjalanannya, safarnya ilallah, supaya bisa sampai bertemu dengan Allah. Lah yang aneh, kita ini tidak rindu bertemu dengan Allah. Lagi safar kita kemana? Musafir kok tidak pengen segera bertemu dengan Allah. Dikongkon layat, kamu layat sana loh, nganterin jenazah. Ndak, aku ndak mati bi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaluk pun aku cepat mati bi. Orang musafir kita di dunia itu meninggalkan Allah. Kita dulu di alam roh berjanji dengan Allah menjadi hamba yang selalu beribadah. Kemudian kita dilepas musafir. Dan kita rindu karena kebutuhan hati kita itu Allah. Kalau tidak diisi dengan makrifat pada Allah, hati kita gersang. Kita ingin bertemu lagi, bertetangga dengan Allah nanti di sorga. Kebahagiaan orang itu bertetangga dengan Allah, dekat dengan Allah. Maka mestinya musafir kita yang kita selalu rindu bertemu dengan Allah, bagaimana kita merancang kepentingan yang menjadikan kita bisa bertemu dengan Allah kembali. Kan begitu. Itu programnya. Bukan malahan merancang yang menjadikan kita tidak bisa pulang. Aneh kan? Ya. Ngikuti hawa nafsu itu menjadikan kita bisa pulang apa? Ya, makan sebanyak-banyaknya misalnya. Tambah raiso mlaku. Ya kan begitu. Jadi bagaimana ngikuti hawa nafsu itu menjadikan kita begogok. Lu ndak percaya? Coba orang yang memperturutkan hawa nafsu, suruh lari kencang, itu ndak bisa lari dia. Ndak bisa lari. Ndak bisa lari kencang. Suruh bangun tidur dengan cepat, ini ada musuh datang, nggak bisa dia kedengel, nggak bisa. Nggak bisa. Repot. Makanya jangan memperturutkan nafsu. Nafsu itu yang dia inginkan dunia semua, tanaman, kambing, sapi, ikan, ya, keramik, dia kan begitu, ternit, besi, semen, itu nafsu semua. Apa nggak susah kita? Itu ke bawah terus, berat, itu nafsu kita. Terus ngikuti iblis. Iblis mau menyengsarakan kita, mau menggagalkan kita bertemu dengan Allah. Karena iblis akan mengajak kita nanti jadi temannya di neraka. Kalau sudah kita jadi temannya dia di neraka, nggak pernah ketemu dengan Allah lagi. Mahjub, dihijab. Ahli neraka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sengsara. Makanya orang musafir, dia harus mempunyai kepentingan, pikiran yang paling tinggi, bagaimana
dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kembali. Ini apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, sehingga dia bisa sampai kepada Allah. Kemudian caranya apa? Dia menginfakkan, menghabiskan sisa-sisa umurnya yang masih sisa ini dihabiskan untuk kepentingan bagaimana dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengambil petunjuk dengan orang-orang yang pada tangannya punya petunjuk. Yang dia cari orang yang punya petunjuk atau orang yang nggak punya petunjuk? Orang yang punya petunjuk, yaitu orang-orang musafir yang sudah sukses. Kan begitu kan? Kalau orang musafir pengen sukses, yang dia jadikan arah kiblat itu siapa? Musafir yang sukses. Siapa musafir yang sukses? Nabi. Ya kan begitu? Para sahabat, para orang-orang siddiqin, para ulama, musafir yang sudah sukses. Itu contoh teladannya. Nah, kita pengen jadi musafir sukses, dicontohin Nabi. Kok Nabi? Itu kan Nabi, saya kan tidak Nabi. Dicontohin sahabat, itu kan sahabat, saya kan tidak sahabat. Dicontohin ulama, itu kan ulama, saya kan tidak ulama. Dicontohin orang soleh, itu kan orang soleh. Keturunan saya bukan orang soleh. Loh, ini orang ini mau apa? Jadi nggak ada yang cocok dia dicontohkan orang-orang yang berhasil. Nanti dicontohin orang yang tidak karu-karuan, mau dia. Tidak apa-apalah, yang penting kan saya masih pakai songkok, masih pakai pakaian jilbab, walaupun hidup saya kayak setan, nggak apa-apa. Lu lucu tuh ya. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Kita itu punya contoh, harus punya kiblat yang jelas. Ini musafir yang jelas. Maka dia mengambil petunjuk pada orang yang pada tangannya punya petunjuk kepada perkara yang paling penting dia tuju, yaitu bagaimana agar dia membangun hidupnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi, para ulama, para orang soleh, hidupnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kita akhiri sampai di sini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali. Ini cuma dapat sedikit ya. Ya mudah-mudahan aja yang sedikit ini kita mendapatkan faedah yang baik untuk kita bisa kembali kepada din kita yang benar. Kita telah melewatkan 2 fasal dan kita masuk pada fasal pokok, bagaimana kita menyiapkan diri meraih kebahagiaan dengan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.